bagian berikutnya yaitu metode penelitian. Pertama, pemilihan sampel. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di London. Nah, perusahaan yang dijadikan sampel adalah FTSE 350, yaitu Financial Times Stock Exchange 350 adalah 350 perusahaan terbesar yang listed di sana. Nah, periode yang diambil untuk penelitian adalah tahun 2005 sampai 2014 atau lebih kurang 10 tahun. Di sini dijelaskan kenapa yang diambil adalah tahun 2005 sebagai starting point. Karena 2005 merupakan tahun pertama penerapan adopsi International Financial Reporting Standard oleh perusahaan-perusahaan yang listed di UK. Nah, makanya 2005 dijadikan sebagai tahun dasar. Kemudian, di dalam penelitian ini dia juga mengeluarkan perusahaan-perusahaan keuangan. Kenapa? Karena perusahaan keuangan biasanya dia punya aturan sendiri, dia highly regulated, secara aturan dia lebih ketat, kemudian dia juga punya mekanisme pembayaran bonus sendiri. Jadi, ketika kita masukkan dia ke dalam sampel, mungkin itu tidak akan apple to apple dengan perusahaan yang kita masukkan di dalam sampel penelitian ini. Nah, ini salah satu hal yang baik lagi dari artikel ini ya, adik-adik mahasiswa, artinya dia menjelaskan kenapa tahunnya dimulai tahun 2005. Lalu kenapa financial firms-nya di-exclude dari penelitian ini. Ini penting adik-adik perhatikan ketika akan menulis sebuah penelitian. Harus ada justifikasi ketika kita mengambil data. Kenapa data diambil pada perusahaan A dan kenapa diambil datanya pada tahun tersebut gitu. Itu perlu justifikasi secara ilmiah. Oke, jadi di sini dinyatakan ada 188 perusahaan final sample. Jadi dikurangi dari perusahaan keuangan, perusahaan yang tidak listed selama 2 tahun sebelum FTSE 350, juga perusahaan yang tidak lengkap data keuangannya, perusahaan yang tidak lengkap data pengukuran kinerjanya, sehingga ada 188 perusahaan sampel. Nah, nanti semua data ini dari 2005 sampai dengan 2014 dikumpulkan. Dari 188 sampel perusahaan ini, jumlah data yang dikumpulkan selama 10 tahun adalah 1.588 firm year observation. Artinya apa firm year observation? Kalau mendengarkan kata-kata itu di dalam sebuah artikel, artinya jumlah tahun dikali dengan jumlah sampel. Tapi kenapa Bu 188 dikali dengan 10 tahun harusnya ada 1.880 sampel. Kenapa kita hanya punya 1.588? Nah, hal ini mungkin saja terjadi karena dia tidak menggunakan namanya dalam pengambilan data panel, data yang kita kumpulkan dalam beberapa tahun itu tidak harus perusahaan A dipakai di tahun pertama, kemudian di tahun kedua perusahaan A ada lagi. Tidak seperti itu. Jadi ada di tahun-tahun tertentu yang datanya tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Sehingga jumlah firm year-nya itu bukan final sample dikali dengan jumlah tahun pengambilan data. Kita istilahkan kita menggunakan unbalanced panel data. Tapi kalau balance panel data, semua perusahaan harus dimasukkan di dalam 10 tahun pengamatan yang dilakukan. Nah, kita lihat distribusi sampelnya. Jadi, dari 188 perusahaan tadi, ada yang bergerak di bidang oil and gas, ada basic material, ada yang bergerak di bidang pelayanan, komunikasi, teknologi, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini menjadi gambaran data penelitian kita. Berikutnya, kita lihat di tabel 3 ini, dia sudah mengelompokkan perusahaan atau data-data kita tadi berdasarkan penggunaan financial performance measures dan non-financial performance measure setiap perusahaan itu di setiap tahunnya. Kalau kita lihat dari datanya ini,
bahwasannya kedua metode, baik itu keuangan maupun non-keuangan, itu sudah mulai digunakan. Kita lihat pada kolom ketiga, itu percentage of firm with NFPM. Artinya semakin lama, semakin ke sini dari 2005 itu hanya 48% perusahaan yang menggunakan non-financial performance measure. 2014 itu sudah ada 74% perusahaan sudah menggunakan aspek non-keuangan. Artinya, semakin ke sini, itu perusahaan-perusahaan semakin banyak menggunakan non-financial performance measure. Walaupun setelah kita lihat pembobotannya, antara keuangan dan non-keuangan, aspek non-keuangan itu masih relatif kecil bobotnya. Hanya 18% di tahun 2014 dibandingkan yang financial performance measure mencapai 82%. Tapi kita lihat trennya pun, pembobotan ini semakin ke sini dari 2005 sampai 2014 itu juga bobotnya semakin membesar. Oke, kita lanjutkan bagaimana dengan variabel penelitian. Tadi sudah kita jelaskan, penelitian ini menguji dampak pengaruh metode pengukuran kinerja terhadap earning management. Jadi yang mana kira-kira variabel independen dan yang mana variabel dependen di dalam artikel kita ini? Oke, kalau kita lihat ada dependent variabelnya atau variabel yang dipengaruhi di dalam penelitian kita adalah earning management. Bagaimana mengukur manajemen laba? Nah, mungkin ini sudah sering Anda pelajari di mata kuliah akuntansi keuangan sampai dengan seminar akuntansi keuangan. Manajemen laba dapat dibedakan menjadi dua. Ada discretionary accrual atau manajemen laba yang basisnya akrual, dan ada real earning management, artinya manajemen laba real. Jadi memang dilakukan secara real earning management. Nah, bagaimana penelitian ini mengukur, mengoperasionalisasikan variabel earning managementnya? Dia mengikuti beberapa cara penelitian sebelumnya dalam mengukur earning management. Ada beberapa ukuran yang dilakukan, ada setidaknya 4 ukuran yang dilakukan, yang digunakan untuk operasionalisasi variabel earning management di dalam penelitian ini. Yang pertama, dia menggunakan discretionary accrual yang dikembangkan oleh atau sering disebut dengan Jones Model, diikuti oleh beberapa penelitian selanjutnya. Kita nggak akan bahas ya bagaimana pengukuran earning management ini. Intinya salah satu ukurannya untuk earning management dia bedakan dua. Ada yang discretionary, ada yang real activities earning management. Yang discretionary dia gunakan rumus discretionary accrual yang awalnya dikembangkan oleh Jones tadi. Seperti ini kira-kira modelnya. Kemudian untuk variabel earning management yang real activities earning management, dia gunakan 3 ukuran. Ukuran pertama yaitu abnormal cash from operation. Nah, artinya gimana? Manajer atau manajemen perusahaan, dia mendapatkan abnormal cash yang tidak normal dari aktivitas operasi. Jadi, kira-kira dia melakukan misalnya memberikan diskon besar-besaran di akhir tahun, sehingga kan angka salesnya akan besar. Angka sales besar di akhir tahun itu akan menyebabkan labanya naik. Laba naik sehingga manajer akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan bonus yang lebih besar. Nah, dia identifikasi dengan cash flow from operation. Jadi abnormal cash from operation itu untuk mengidentifikasi bahwasannya ada manajemen laba real yang dilakukan di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur real activities management digunakan abnormal discretionary expenditure. Apa yang sering dimainkan di sini? Yaitu expenditure yang berkaitan misalnya dengan R&D,
advertising, maintenance expense. Jadi, manajer ingin mendapatkan keuntungan dengan melakukan pengeluaran-pengeluaran itu dia atur sedemikian rupa sehingga pengeluarannya menjadi kecil. Misalnya advertising expense kan harus diakui sebagai beban pada periode berjalan. Nah, manajemen melakukan fraud di sini sehingga bebannya menjadi kecil. Ketika beban menjadi kecil, otomatis laba tentu saja besar gitu. Laba yang besar juga akan mendatangkan keuntungan karena dia akan mendapatkan bonus yang besar berdasarkan persentase laba yang bisa dia hasilkan. Ini ukuran kedua untuk real activities management, apakah abnormal discretionary expenditure-nya besar atau tidak. Ukuran variabel untuk real earning management yang ketiga itu adalah abnormal production cost. Nah, ini juga salah satu cara real earning management yang bisa dilakukan oleh manajemen. Jadi dia melakukan produksi dalam jumlah besar sehingga biaya tetap itu bisa terdistribusi lebih banyak untuk setiap produk. Nah, padahal sebenarnya tidak perlu produksi sebesar itu. Hal ini juga akan meningkatkan laba perusahaan dan kemudian manajemen akan mendapatkan keuntungan dengan laba yang besar tersebut. Itu tadi ukuran untuk variabel dependent. Oke, kita lanjutkan bagaimana pengukuran atau operasionalisasi untuk variabel independen di dalam penelitiannya ini, yaitu performance measure atau pengukuran kinerja. Ada 3 ukuran atau 3 cara untuk operasionalisasi variabel pengukuran kinerja. Yang pertama, yaitu dengan memisahkan apakah kinerjanya keuangan atau non-keuangan. Kemudian kita nilai dengan cara dummy, kita beri nilai dummy, artinya 1 dan 0. Poin 1 akan diberikan jika perusahaan menggunakan non-financial performance measures selain financial performance measure dalam pemberian bonus kepada CEO-nya. Jadi 1 kalau dia menggunakan kinerja non-keuangan dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian kontrak dan 0 jika tidak. Nah, cara kedua yang digunakan dalam penelitian ini, ukuran kinerja itu dia bedakan menjadi 2 dengan cara melakukan principal component analysis. Jadi semua ukuran kinerja yang ada dilakukan principal component analysis sehingga kita bisa membedakan semua komponen ini menjadi 2 komponen yang terpisah menjadi long term dan short term. Nah, hasil principal component analysis menunjukkan bahwasanya long term itu jika faktor-faktor yang diidentifikasi di dalam komponen analisis tadi itu berkaitan lebih banyak dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan pelanggan dan juga faktor-faktor yang berhubungan dengan employee atau karyawan di perusahaan. Sementara short term itu berdasarkan principal component analysis yaitu faktor-faktor yang loadingnya itu lebih berkaitan dengan aktivitas keuangan seperti pengukuran laba tadi. Itu 2. Yang ketiga, juga dilakukan operasionalisasi variabel dengan memberikan variabel dummy. Ingat ya, dummy itu 1 dan 0. Akan diberi poin 1 jika perusahaan menitik beratkan pemberian bonus kepada CEO-nya itu atas dasar kinerja non-keuangan. Jadi bobotnya itu sama antara kinerja keuangan dan non-keuangan atau lebih besar untuk kinerja non-keuangan akan diberi 1. Tapi jika bobotnya lebih kecil untuk kinerja non-keuangan dibandingkan kinerja keuangan, maka akan diberikan poin 0. Nah, ini model penelitian. Ada 2 model yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2. Model pertama, tadi kita ingin melihat bagaimana pengaruh penggunaan kinerja keuangan ataupun non-keuangan terhadap
earning management, kita melihat bagaimana pengaruh long term dan short term terhadap earning management seperti yang kita rumuskan di hipotesis 1. Earning management juga diukur dari real earning management dan discretionary accrual, sehingga nanti ada beberapa hasil yang diperoleh. Kemudian hipotesis kedua itu melihat seberapa besar bobot non-financial performance measure itu akan berpengaruh terhadap earning management. Apakah ketika dia pembobotannya sama atau besar daripada kinerja keuangan, bagaimana dampaknya ke earning management. Lalu kita lihat ini kok tambah-tambahnya banyak banget, Bu. Ada install, ada block, ada size, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut dengan variabel kontrol. Jadi, di dalam sebuah model regresi itu kita akan menguji pengaruh. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi earning management. Kita sementara di penelitian ini hanya memasukkan faktor ukuran kinerja saja yang digunakan dalam kontrak si CEO tadi. Sementara earning management itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Bisa size atau ukuran perusahaan, bisa growth, bisa bagaimana kepemilikan perusahaan, apakah dimiliki institusi atau dimiliki oleh family gitu ya, faktor jenis industri dan lain-lain sebagainya. Nah, itu harus kita masukkan ke dalam model regresi kita. Untuk apa? Untuk memperkecil error atau kesalahan dari pemodelan yang kita lakukan. Tapi, faktor-faktor yang lain ini tidak menjadi fokus dari penelitian kita. Fokus penelitian kita hanya pada faktor keuangan dan non-keuangan saja. Oke, jadi faktor-faktor yang lain tetap dimasukkan supaya model penelitian kita itu valid dan bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya yang akan menjadi fokus kita di sini hanya angka beta 1 dalam masing-masing model yang ada.